Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-50 sampai dengan 52. Ayat yang ke-50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-maliku utuni bih falamma ja'ahu rasulu qala raji' ila rabbika fas'alhu ma balus tiswati allati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala urusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu, lalu tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Rabbku Maha mengetahui tipu daya mereka. Tafsir ayat yang ke-50. Allah Ta'ala berfirman, wa qala al-malik, raja berkata kepada orang-orang yang ada di sisinya, u'tuni bih, bawalah dia kepadaku, yakni Yusuf, dengan cara mengeluarkannya dari penjara dan menghadirkannya ke hadapan raja. Ketika sang utusan mendatangi Yusuf untuk memerintahkannya menghadapi raja, maka Yusuf tidak langsung keluar sampai terbukti kesuciannya yang utuh dari tuduhan yang silam. Ini menunjukkan kesabaran, kecerdasan, dan pikirannya yang matang. Dia berkata kepada utusan itu, irji' ila rabbik, kembalilah kepada tuanmu, maksudnya sang raja. Fas'alhu ma balu niswati allati qata'na aydiyahun. Lalu tanyakanlah kepadanya, bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Tanyalah dia tentang seluk-beluk dan kisah mereka. Sesungguhnya jati diri mereka sudah tampak dan jelas. Inna rabbi bikaidihinna alim. Sesungguhnya Rabbku Maha mengetahui tipu daya mereka. Ayat yang ke-51. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusufa an nafsih. Qulna hasyallahi ma alimna alaihi min su'. Qalat imra'atul azizil an hashasal haq anna rawattuhu an nafsihi wa inna lamina shadiqin. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaskan kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Tafsir ayat yang ke-51. Raja menghadirkan wanita-wanita itu, seraya melemparkan pertanyaan kepada mereka. Ma khatbukunna, bagaimana keadaanmu? Apa maksud kalian? Idrattunna Yusuf an nafsih, ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian. Apakah kalian menyaksikan pada dirinya sesuatu yang mencurigakan? Mereka pun merehabilitasi nama baik Yusuf dan kulna hasyallahi hasyalillahi ma'alimna alaihi min su'. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya, baik sedikit ataupun banyak. Saat itu lenyaplah faktor penyebab yang menjadi sumber tuduhan. Tidak ada yang tersisa kecuali yang ada pada istri Al-Aziz. Maka berkatalah imra'atul azizil an hashasal haq. Istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran itu. Maksudnya, kebenaran itu menjadi terang dan tampak setelah sebelumnya kami melekatkan keburukan dan tuduhan kepadanya yang mengharuskannya menghuni penjara. Ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina shadiqin. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar dalam ucapan-ucapannya dan dalam pembelaannya atas kehormatannya. Ayat yang ke-52. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Selanjutnya dia berkata, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Tafsir ayat yang ke-52. Dzalika, yang demikian itu. Pengakuan itu yang menyatakan akulah wanita itu orang yang menggoda Yusuf. Liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib,
agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Ini mengandung pengertian bahwa yang dimaksud wanita itu ialah suaminya. Maksudnya agar suamiku mengetahui bahwa saat aku mengaku menggoda Yusuf, aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya. Maksudnya tidak terjadi padaku suatu tindakan melainkan hanya menggoda semata. Aku tidak menodai ranjangnya. Bisa juga mengandung pengertian agar Yusuf mengetahui saat aku mengetahui bahwa akulah yang menggodanya dan dia adalah orang yang jujur. Bahwa aku belum berkhianat kepada suamiku saat tidak bersamaku. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Karena setiap orang yang berkhianat, perbuatan khianat dan tipu dayanya kembali kepada dirinya sendiri saja. Dan pasti jati dirinya akan terungkap. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.